Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan segmen Editor's View CNBC Indonesia dan kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia Mas Muhammad Iqbal dan juga Editor CNBC Indonesia untuk Desk Market ya ini Mas Ferry Sandria. Mas Ferry dan juga Mas Iqbal kita lanjutkan kembali ya. Ini hot banget nih kalau ngebahas soal sosok-sosok yang memang dipilih oleh Pak Prabowo. Betul. Tapi ini ada yang menarik juga nih begitu ya. Menarik bagi netizen. Ini sebetulnya nanti begitu ya. Ini untuk para menteri dan para wakil menteri ini akan digembleng di Akmil Magelang. Kalau kita baca kolom komentar ada pertanyaan seberapa perlu sih gitu ya para menteri dan wakil menteri ini digembleng begitu ya. Dan kalau menurut kacamata Mas Iqbal sendiri, apa sih sebetulnya yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Pak Prabowo sehingga beliau ini membuat program khusus ya, artinya mempertemukan gitu atau mungkin ini seperti bonding time ya para calon menteri di pemerintahannya? Ya sebenarnya kan kemarin pun dari pembekalan itu kan juga ada testimoni dari Mbak Mutia ya. Mbak Mutia kan akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Beliau juga bilang bahwa ini event yang tepat karena kan mau nggak mau ya dari pagi sampai maghrib itu kan di sana dan mereka pun juga nggak sepengetahuan saya ya ketika kami pun dulu pernah gitu menghadiri pertemuan di sana itu handphone nggak bisa masuk. Jadi mau nggak mau kita pasti akan ngobrol, mau nggak mau lebih kita pasti akan saling mengenal. Pasti ngomongnya kan nggak mungkin kerjaan melulu kan, apalagi untuk orang-orang baru ini kan, ini siapa ya? Dia guru besar ITB misalkan, kampusnya Ferry gitu, Prof. Yasirli. Mungkin orang nggak kenal juga siapa sih. Artinya ini? Di antara sosok-sosok yang terpilih ini belum tentu mereka sebelumnya pernah saling mengenal. Kalau yang udah gitu ya? Kenal banget kan misalkan sosok yang separuh ya, itu kan, yang sepertiga itulah, itu kan tetap kan. Tapi kayak misalkan kemarin saya lihat ada momen, misalkan Pak Rosan ngobrol dengan Pak Natalius Pigai gitu. Ya mungkin mereka nggak pernah ketemu juga, itu baru ketemu di situ mungkin jangan-jangan kan. Dan kalau yang di Akmil ya udah pasti makin apa ya, kalau kemarin untuk yang pembekalan Wamen juga mereka sama. Ini kan untuk menyamakan perspektif dan apa namanya, karena seringkali kan kita udah, Sinta juga tahu ya, seringkali antar menteri, antar Wamen saling berbeda pendapat tapi teriak-teriak di media sampai membahas kebijakan tuh kadang satu dengan yang lain jalan aja sendiri gitu. Jadi harapannya ini kan, ini udah kita sama-sama kerja kompak gitu loh. Baik. Dan retreat ini kan sebenarnya model-model Pak SBY juga ada waktu itu juga sama sih. Jadi saya pikir nih menarik sih, ada lagi gitu. Sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tujuannya dan harapannya agar terjadi kekompakan, satu sama lain saling mengenal, agar mungkin nanti ke depannya ada komunikasi yang baik ya ketika kementerian yang satu dan kementerian yang lain itu membuat kebijakan. Jadi tidak tumpang tindih begitu ya, tidak saling berlawanan ya ketika membuat kebijakan. Iya, betul sekali. Tapi kan yang jadi kekhawatiran bagi banyak pihak adalah apakah ini akan ada militerisasi lagi nih di kabinet, seperti apa sih kan kalau kita lihat kenapa harus di Akmil Magelang gitu. Iya. Memang ya ini kan gaya-gaya militer ya, menyesuaikan dengan kepemimpinan beliau ya. Tapi yang menarik sebenarnya kemarin adalah materi-materinya kan udah bocor juga tuh, soal global, soal ekonomi, AI, soal cara menghadapi wartawan gitu ya. Itu ada Ray Dalio lagi kemarin. Ray Dalio bahkan seorang, ya mungkin Ferry bisa cerita ya, fund manager. Penulis buku tuh. Iya, hebat banget kan. Jadi ya ini memang untuk membuka perspektif juga ya. Jadi kadang-kadang kita lihat orang-orang ini kan memang secara kapasitas sudah hebat tapi mungkin perlu dibuka lagi lah pemikiran-pemikiran baru gitu. Ya, lalu saya ingin menanyakan ke Mas Ferry, tadi disampaikan oleh Mas Iqbal begitu, harapannya dengan adanya nanti mereka saling berkumpul, dikumpulkan di satu tempat begitu ya untuk ada bonding lah dan juga mungkin ke depannya supaya membuat kebijakan-kebijakan yang lebih kompak lagi begitu ya, tidak berlainan arah begitu. Nah, kalau dari sisi Mas Ferry sendiri melihatnya apakah sosok-sosok yang dipilih oleh Pak Prabowo ini adalah sosok-sosok yang ke depannya ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih menarik lagi ya, bukan hanya bagi investor asing tapi juga mungkin bagi investor domestik, mengingat ini kita masih banyak yang harus dibangun begitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Iya, jadi memang seperti yang dibilang Mas Iqbal tadi ya, beberapa kursi di ekonomi memang banyak yang diambil dari presiden sebelumnya, dari Jokowi, dari Kinerja Jokowi gitu, ditambah dengan beberapa yang lain gitu. Saya melihatnya ini memang landasannya sudah ada, landasan pacunya dan siap melesat aja gitu. Dan untuk ekonomi domestik sendiri sebenarnya memang banyak program Pak Prabowo sendiri yang mungkin bisa merangsang ya ekonomi domestik dari sisi permintaan. Terkait mungkin kita bicara dengan program makan bergizi gratis gitu ya. Ada banyak tuh ya, apa namanya, kita berharap ya dengan anggaran yang sebesar itu
multiplier efeknya itu, domino efeknya itu bisa lebih besar juga Ke gitu. banyak sektor ya. Ke banyak sektor Ya. gitu, ke banyak sektor industri, bahkan Sektor sampai pangan. sektor pangan ke bawah-bawah sampai UMKM. Ya. Kita harapkan bisa berpartisipasi gitu. Soalnya memang di postur ekonomi kita sendiri paling besar dari sisi konsumsi ya buat PDB kita. Jadi diharapkan ini ripple efeknya tuh saya berharap cukup signifikan dengan anggaran yang sebesar ini. Baik, utamanya mungkin dari sisi penerimaan juga, itu kan yang menjadi kekhawatiran ya. Jadi artinya diharapkan bukan hanya investor asing, investor domestik, penerimaan negara juga semakin meningkat begitu. Jadi artinya program-program dan juga kebijakan fiskal ya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ini dapat menciptakan iklim yang positif bagi investasi dan juga mendorong pertumbuhan perekonomian mungkin sesuai dengan target berada di 8%. Optimis ya kita ya, 8% ya. Bisa. Semangat ya Mas Iqbal dan juga Mas Ferry.